Halo semuanya, jadi saya Hikmah Maulidia. Saya ingin menyampaikan atau ingin menerangkan tugas akhir saya dalam mata kuliah aplikasi pemrograman R atau tugas 3. Untuk penjelasannya, mari kita lanjut lagi. Ada di nomor 1. Di nomor 1 untuk soalnya adalah diketahui data hasil ujian. 2 kelompok belajar yang berasal dari data, maka bangkitkan data berikutnya ini. Yang diketahui terdapat ada rumus atau kode R, set sheet ke-15, K1-nya ada round runif dari 100, 30, 100, dan 2, K2-nya dari round runif dari 100, 50, 100, dan 2. Maka pertanyaannya, A, kita gunakan untuk menghitung rata-ratanya, ragam dan simpanan baku hasil ujian 2 kelompok belajar tersebut. Maka, saya sudah memperhitungkan atau saya sudah menggunakan kodenya. Langkah pertama, kita untuk membangkitkan data terlebih dahulu, kita ketik terlebih dahulu untuk kalimat ketahuinya atau kalimat yang diketahui. Karena tadi terdapat ada set sheet 15, K1-nya round trip dari 100, 30, 100, dan K2-nya ada 100, 50, 100. Dan kemudian tadi yang pertama kita terlebih dahulu diminta untuk menghitung mean. Maka mean dari K1-nya yang ini, kita langsung rumus kode R-nya saja ya, tulis ya. Mean dari K1 variabel atau ragam ya. Dan simpangan bakunya K1. Untuk hasilnya meannya 70,2458. Untuk hasil dari ragamnya 420,0627. Dan untuk simpangan bakunya 20,49543. Dan untuk K2-nya meannya terdapat 75,5939. Dan untuk ragam K2-nya terdapat 209,5132. Dan untuk simpangan bakunya dari K2 dihasilkan 14,47457. Maka kesimpulannya, kelompok 2 rata-rata lebih tinggi dan ragamnya lebih kecil atau lebih homogen dari kelompok 1. Ya, kelompok rata-rata lebih tinggi dari K1 dikarenakan K2 hasil dari mean ini adalah 75,5939. Dan untuk ragamnya untuk variabelnya ini hasilnya lebih kecil dari K2 ya. Dari K1. Karena untuk dari K1 variabel tinggi terdapat 420,0,627. Dan untuk ragam K2-nya terdapat 209,5132. Itu untuk soal nomor 1. Lalu kita lanjut lagi untuk next yang bagian pertanyaan B. Bagian D. Untuk soal bagian D, apakah asumsi kesamaan ragam sampel nilai ujian 2 kelompok belajar hasil sampel nomor B masih dapat dipertahankan? Gunakan A sama dengan 0,0,5. Dan ini untuk cara menghasilkan kesamaannya, maka kita menggunakan kode R-nya tuh var titik tes dari 1 sampai S2 ya. Maka hasil dari uji R yang saya dapatkan terdapat hipotesis dalam uji F 2 variasi
H0 sama dengan sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, atau ragam kelompok dari 1 dan 2 ini sama H0-nya. Dan untuk H1-nya sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat, yang artinya ragam kelompok 1 dan 2 ini tidak sama. Dan untuk nilai F-nya, nilai F sama dengannya terdapat 2,1853. Ini adalah rasio ragam dari F sama dengan variabel S1 per F variabel S2. Jadinya nilai F-nya ini lebih besar dari 1, yang berarti ragam S1 ini lebih besar dari S2. Dan untuk selanjutnya DF-nya dan untuk selanjutnya p-value-nya sama dengan terdapat 0,003447, yang artinya ini p-value ini terdapat sangat kecil karena A-nya atau signifikannya sama dengan 0,05. Maka untuk hasil dari p-value-nya ini H0-nya ini tertolak ya. Jadi untuk keputusannya artinya ini ragam kedua kelompok tersebut dari S1 dan S2 ini tidak sama atau berbeda signifikannya. Maka alternatif dari hipotesis tersebut ya, ini tidak ekuivalen. Ya, ini tidak ekuivalen dikarenakan ini tidak mengandung dikarenakan ini makin sama, dikarenakan ini 95% CI-nya sama dengan 1,296384 sampai dengan 3754350, yang artinya ini ragam kedua kelompok itu memang berbeda dan sangat jauh signifikannya. Maka rasional variansnya sama dengan hasilnya nih, rasional variansnya yang ini adalah 2,185334, yang artinya ini benar-benar kelompok 1 sekitar 2 kali lebih besar daripada ragam kelompok 2. Maka berdasarkan hasil uji F yang dua varian ini, diperoleh value-nya 0,003447 lebih kecil daripada 0,05, sehingga H0-nya ini tertolak. Ini menunjukkan bahwa ragam nilai ujian antara kelompok belajar 1 dan kelompok belajar 2 ini tidak sama secara signifikan. Yang artinya juga ragam kelompok 1 lebih besar, sekitar 2 kali lebih besar dibandingkan daripada kelompok 2. Maka itu untuk hasil contoh yang yang D. Untuk soal bagian C, dalam pertanyaannya adalah ujilah pada data sampel kelompok 1 atau hasil sampel 0B apakah menerima atau menolak dalam H0 hipotesisnya sama dengan 70 versus H1 hipotesisnya tidak sama dengan 70. Kita gunakan A sama dengan 0,05. Mari kita hasilkan hasilnya. Langkah 3-nya, melakukan uji tes hasil pada sampel bagian B, titik tes, S1 MU dari 70, alternatifnya kita menggunakan 2 site ya. Satu sampel tesnya, data dari 1, Oke, untuk melakukan hasil uji ini, H0 sama dengan rata-rata sampel sama dengan 70, dan H1-nya rata-rata sampel berbeda dengan 70. Ya, untuk kode R-nya saya masukkan membuat titik tes dari S1, MU-nya 70, alternatifnya two side. Kemudian untuk
hasil dari nilai statistik ujinya, T-nya sama dengan 0,45138, yang artinya T ini terhitung kecil dari berada dekat 0 atau tidak ada perbedaan kuat antara mean sampel dan 70. Dan untuk derajat bebasnya, DF-nya terdapat di 49. DF-nya terdapat di 49. Kenapa? Karena sampel berjumlah 50, jadi DF-nya N-nya dikurang 1. Itu untuk hasil DF atau derajat bebasnya. Dan untuk selanjutnya lagi, ada p-value-nya. P-value-nya ini untuk hasil input saya yang dihasilkan adalah 0,6537. Ya, ini sangat jauh besar, jauh di atas dari A sama dengan 0,5. Keputusannya kenapa? Karena p-value-nya ini lebih besar dari 0,5, maka gagal atau menolak dari H0. Yang artinya tidak ada bukti bahwa rata-rata sampel berbeda dari 70, maka nilai dari rata-rata kelompok 1 masih bisa dianggap sama dengan 70 secara statistik. Kemudian untuk confidence interval atau CI 95%, untuk confidence intervalnya terdapat 62,8719 sampai dengan 74,5133. Maka karena 70 berada di dalam interval CI, maka rata-rata sampel tidak berbeda atau signifikan dari 70. Dan untuk hasil rata-rata sampel estimasinya terdapat dari 68,6926. Jadi nilai rata-rata sekitar 68,69 memang sedikit di bawah 70, akan tetapi perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Tapi untuk hasilnya dari H0-nya ini tertolak ya, karena perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Kesimpulannya, uji T ini diperoleh value-nya 0,6573 atau lebih besar dari 0,005. Dengan demikian, kita gagal menolak HO-nya, sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai sampelnya dengan nilai hipotetik 70. Dan rata-rata sampelnya 68,69 masih terdapat dianggap sama dengan 70 secara statistik. Itu untuk soal nomor 3. Nomor 1 bagian B, terdapat soalnya, ambillah sebuah sampel secara acak sebanyak 50 mahasiswa untuk kelompok 1 dan 65 mahasiswa dari kelompok 2. Kemudian hitung rata-rata, ragam dan simpangan baku sampelnya, kemudian bandingkan dengan hasil nomor yang A. Dan untuk kalimat pemerintahan untuk pembuatan kode R-nya, saya melakukan sama seperti untuk nomor 1, akan tetapi kita yang membedakan itu jadi yang membedakan itu untuk pembuatan kode R-nya, kita tambahkan kalimat K150. Artinya 50 ini dari K1, dan untuk 65 dari K2 kita tambahkan kalimat perintahnya seperti ini. Dan untuk rumusnya masih sama, kita sedang mencari mean, ragam, dan simpangan bakunya, maka mean dari S1, ragam dari S1, dan simpangan baku dari S1. Dan untuk hasilnya, ini salah input ya karena kurang teliti. Dan ini untuk hasil mean dari S1-nya ada 65,6926. Untuk ragam dari S1-nya ada terdapat 419,4806 dan simpangan bakunya terdapat 20,46123. Dan untuk mean 2-nya dihasilkan 75,30985. Variabel S2-nya atau ragam S2-nya ada 191.9526 dan simpangan bakunya 13,8547. Jadi untuk hasilnya ini hampir mirip,
Ya, ketika kita sudah membandingkan dengan ke bagian A-nya, untuk hasil dari B ini, atau membandingkan langkah untuk dari sampel acak 50 dari K1 dan 65 dari K2. Ini masih terlihat mirip dalam situasi populasi untuk bagian A-nya. Oke, kita next lagi, lanjut di soal nomor C.